Sudah. NTT atau Nusa Tenggara Timur adalah salah satu provinsi yang terletak di timur Indonesia. NTT memiliki keragaman budaya yang menonjol sama seperti sebagian besar provinsi lainnya di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di NTT tergolong dalam 40 kelompok etnolinguistik, sehingga tidak menyarankan jika tradisi dan kebudayaan di berbagai pulau di NTT berbeda, baik itu di Timor, Sumba, Alor, Flores, Rote, dan juga Sabu. Budaya-budaya tersebut adalah hasil yang diturunkan nenek moyang hingga sekarang. Dan tentunya, budaya itu masih dipegang dan dijaga oleh masyarakat NTT sebagai warisan leluhur yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga masyarakat NTT telah hidup dengan budaya tersebut, yang lama-kelamaan menjadi ciri khas gaya hidup kemasyarakatan. Warisan budaya yang paling kental adalah tata krama. Tata krama adalah aturan berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat NTT sangat mengutamakan tata krama dalam kehidupan sehari-hari, karena tata krama yang dilakukan sebagai bentuk dari mereka menghargai dan menghormati orang lain. Tata krama ini bisa kita dapat di berbagai pulau di NTT, baik di Timor, Alor, Sumba, Flores, Rote, dan Sabu. Semua memiliki tata krama yang masih dilestarikan hingga sekarang. Contohnya di Desa Oel Nasi, sebuah desa kecil di Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, yang terletak di Pulau Timor. Masyarakat di Desa Oel Nasi masih melestarikan budaya tata krama dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mulai dari bangun pagi sampai malam, mereka hidup berdampingan dengan budaya itu. Selamat kakak. Selamat tua. Sehat aja kakak. Al najon ume. Tehit tahin najon ume. Oh najon kakak. Esle tak selesai kakak. Oh, naat. Terima kasih kak. Leko kak. Dan salah satu tata krama yang dicerminkan adalah cara mereka untuk melayani tamu. Selamat siang, shalom. Aduh. Siang. Ay, Juan Esme. Escote, aku apa? Hah? Mau, pau. Ya. Papa Nali. Aduh, selamat bertemu. Apa kabar? Baik. Aduh. Dermi, bawa Sri Pinang datang lu. Ay. Makan dulu. Bercerita, bercanda tawa, sambil makan sirip pinang. Ya, sesederhana itulah cara kami menerima tamu. Namun, tidak hanya sampai di situ. Biasanya ada cindera mata atau kenang-kenangan yang diberi kepada orang yang bertamu. Beta mau pulang sore ini. Oh, ini kakak ada sedikit hadiah untuk adik. Kita hanya punya ini tidak yang besar-besar. Terima kasih. Ini kita baru datang dari kota besar, jadi datang langsung kasih pagi kita selendang. Sudah. Ya. Mau pulang dulu ya. Ya, kebiasaan ini sudah mendarah daging dan menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Desa Oel Nasi. Tapi masyarakat Oel Nasi juga masih memudahkan saling menolong. Menolong sesama
adalah bentuk kepedulian kepada orang lain. Ini juga adalah salah satu timbal balik dari apa yang kita lakukan kepada orang lain dan pastinya berdampak positif bagi kehidupan bersama. Di zaman sekarang, kebiasaan saling menolong sudah sangat jarang ditemui. Kita sebenarnya harus sadar bahwa kita hidup diciptakan untuk saling tolong-menolong dan saling toleransi satu sama lain. Jadi, tidak heran kalau kita harus saling menolong. Dalam kehidupan masyarakat, saling menyapa adalah salah satu hal yang sangat penting. Karena dalam membangun hubungan yang semakin baik, menyapa bertujuan untuk menciptakan sebuah interaksi positif. Saat lewat depan orang, tidak lupa untuk permisi. Dan biasanya, permisi ditandai dengan gaya tubuh berupa menundukkan badan sambil mengarahkan tangan lurus ke bawah di depan lutut. Saya bangga, karena di zaman yang semakin maju ini, di mana banyak orang tidak mempedulikan tentang sopan santun lagi, masih ada masyarakat yang masih memegang dan menghidupi sopan santun itu. Ya, terus lestarikan gaya hidup itu. Jangan biarkan budaya kita, gaya hidup kita yang baik, ditelan oleh perkembangan zaman. Jangan sampai kita terpengaruh.